Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sekiranya Mas Budi bersama saya, kita akan ibadah kita pada satu pujian. Kira kita boleh hadir masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami anak-anakmu hadir Tuhan di dalam ibadah yang mana kami semua akan belajar Tuhan untuk menjadi murid-Mu, untuk menjadi alat-Mu, untuk pelebaran kerajaan surga di dunia ini Bapa. Melayakan kami Tuhan dan urapi kami semua Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajaran, Engkau urapi Tuhan. Hanya Roh Kudus saja yang bekerja, yang boleh mengajar kami malam hari ini. Dan kami semua Tuhan berikan berkat-berkat yang baru Tuhan, di mana kami boleh layak untuk melayani Engkau juga Bapa. Terima kasih Bapak Saudara, urapi kami semua, urapi jemaat-Mu juga Bapa. Demi Yesus Kristus kami mulai ibadah kami malam hari ini. Panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu. Memanggil-Mu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semua yang Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Mari bersama-sama kita panggil Aba ya Bapa. Aba, ku panggil Engkau ya Aba. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu. Memanggil-Mu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitu
malam yang memakai Tuhan untuk jadi saksi bahwa hanya Yesus yang selamat. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, dan banyak kami Tuhan. Demi Yesus Kristus, kami mulai acara malam hari ini. Kau rapi hamba Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kepada Mas Yeri, kami persilakan. Ya, pesan saya kalau ngantuk nah, ya, Roh Kudus, urapi anak ini ya, biar nyantol pelajarannya. Sambil menunggu dibagikan semuanya sudah dapat, baru kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sudah dapat semua? Sampun. Ya, jadi nanti kita akan lebih lebih rileks dengan suasana yang santai, jangan tegang. Ya. Karena nanti kalau tegang, bingung apa yang mau disampaikan. Rileks saja, ya. Apa saja nanti yang mau disampaikan sesuai dengan apa yang kita lakukan malam hari ini. Baik, saudara-saudara, hari ini kita berkumpul bersama untuk mendalami iman kita pada Yesus Kristus Tuhan kita, sebagai usaha kita untuk hidup di dalam Dia dan bersama Dia, sehingga sebagai pengikut dan muridnya kita bersama-sama meneladani Sang Mesias Penyelamat kita. Marilah kita mendasari maksud hati kita ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon utuslah Roh Kudus untuk menyertai dan mengajar pada kami untuk dapat memahami sabda, sehingga kami umat tebusan dapat menghayati firman yang mulia dan membangkitkan hidup kami bagi kemuliaan. Doa ini kami mohon kepadamu di dalam nama Putra Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam Tuhan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, masih ingat, saya ingat setiap kali beberapa waktu lalu Pak Juan kalau berubah dibilang Mas Salongka, masih ingat? Masih ingat artinya apa kira-kira? Apakah ada damai sejahtera dalam hatimu? Masihkah ada damai sejahtera di dalam hatimu? Ya. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari bacaan kitab Yesaya. Ya, Yesaya ini saya kasih gambaran sedikit mengenai kitab Yesaya ya. Yesaya, isi Alkitab dari Yesaya Perjanjian Lama, jadi Perjanjian Lama ya. Ini berisi tentang nubuatan-nubuatan yang menubuatkan bahwa Kristus akan datang, Anak Allah akan datang. Itu sebelumnya sudah dinubuatkan dan tertulis di kitab Yesaya. Nah, kitab Yesaya ini ditulis kurang lebih 700 sebelum Kristus lahir, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi sebelum Yesus lahir, Yesaya ini sudah menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan bahwa nanti akan lahir seorang juru selamat. Nah, itu sudah dinubuatkan ya 700 tahun sebelumnya. Lama juga ya. Ternyata begitu Yesaya ini menulis
menuliskan dan menubuatkan. Setelah itu 700 kemudian tergenapilah nubuatan itu. Nah, kita akan membaca Alkitab kita yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini di dalam bacaan Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Silakan Mbak Uyan sebagai lektor kita malam ini. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jalanan. Sebab yang menekannya dan gandar yang di atas bambunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian sabda Tuhan. Amin. Nah, yang menjadi renungan kita malam hari ini dan kita akan renungkan bersama-sama, ya, kita akan belajar bersama-sama mengenai kitab Yesaya, mengenai nubuatan yang dinubuatkan oleh Yesaya kepada umat Israel waktu itu, bahwa seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah lahir bagi kita. Ada 4 gelar yang disematkan kepada Yesus Kristus di dalam nubuatan Yesaya tadi. Masih ingat tadi yang dibaca tadi? Yang pertama apa? Penasihat Ajaib. Kemudian yang kedua, Allah yang perkasa. ya, Allah yang perkasa. Ketiga, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Raja Damai. Raja Damai. Ada berapa jadi? Ada 4. Sekali lagi supaya nggak lupa ya. Yang pertama, Penasihat Ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja Damai. Raja Damai. Nah, kita akan membahas keempat ini ya. Jadi yang 1 tadi, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah hafal, Bapak Ibu silahkan direnungkan dalam hati ya. Kita akan masuk ke poin pertama, pertanyaan. Jadi malam hari ini supaya kita tidak tegang, nanti akan ada pertanyaan dan kira ada mungkin dari antara kita yang mau menjawab atau bertanya sesuatu, jangan malu-malu ya. Jangan apa? Malu-malu. Jangan malu-malu. Bukan ya. Jangan malu-malu ya. Nah, sudah paham ya tadi ya? Ada berapa tadi? Sekali lagi. 4. 4. Yang pertama, Penasihat Ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja Raja Damai. Damai. Nah, dari keempat ini saya akan masuk ke poin pertama ya. Pertanyaannya begini. Menurut saudara, apakah arti atau makna dari gelar-gelar Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Yang pertama tadi Penasihat Ajaib, kemudian Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang keempat Raja Damai. Direnungkan sebentar, kemudian kalau ada yang mau menjawab silakan angkat tangan, disampaikan. Menurut saya Penasihat Ajaib itu seperti ini, A, B, C, D, dan sebagainya. Menurut saya Allah yang perkasa itu seperti begini. Kalau menurut saya tidak seperti itu, Allah perkasa itu seperti gini. Kemudian kalau menurut saya Raja
Raja damai itu seperti begini. Nah, seperti itu ya. Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Ya. Menurut saudara, apakah arti atau makna dari gelar-gelar Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Yang pertama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Salah satu dari keempatnya ini boleh ya. Jadi tidak empat-empatnya, oh saya jawab semua. Raja damai itu begini, penasihat ajaib begini. Tidak perlu ya. Satu-satu saja nggak apa-apa. Misalkan menurut saya penasihat ajaib saja. Ya, penasihat ajaib itu seperti apa? Oh, menurut saya Raja damai itu seperti apa? Gitu ya. Paham pertanyaannya Bapak Ibu? Paham ya? Saya memberikan waktu mungkin sekitar 3 menit ya. Karena untuk memikirkan ini butuh waktu, jadi tidak langsung dijawab. Saya kasih waktu 2 menit ya, 2 menit cukup, atau 1 menit saja lah, kelamaan 2 menit ya. 1 menit dikurangi 15 detik, 45 ya 45 detik. Baik. Sunyi senyap ya. Sudah? Kira-kira sudah? Sudah. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Yang sudah katakan amin. 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 Ya. Amin. Kalau sudah amin, berarti sudah ketemu jawabannya. Menurut saya ini Mas Heri, penasihat ajaib itu seperti ini. Ya. Kalau menurut saya Bapak yang tahu itu seperti ini. Ya. Silakan angkat tangan, sampaikan saja Bapak Ibu. Ya. Jadi kita rileks ya malam hari ini. Bapak Ibu tidak mendengar saja dari saya, tapi sama-sama kita merenungkan karena supaya ini cara kita untuk supaya iman kita semakin dalam, ya, semakin mendalami pendalaman iman itu biasanya memang seperti gini. Kita renungkan sama-sama, kita sampaikan menurut pendapat kita, bukan pendapatan ya. Saya ingat sih mau menurut pendapat kita masing-masing dikeluarkan supaya ini mungkin apa ya? Biasanya kalau kita mengutarakan sesuatu itu tidak hanya mendengar. Kalau hari Minggu kan kita biasanya cuma mendengar khotbah ya. Mendengar kemudian pulang, oh ya mau khotbah ya. Biasanya begitu biasanya. Tapi kalau kita ikut terlibat menyampaikan sesuatu, kita akan mudah untuk ingat, ya mudah untuk ingat. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyampaikan sesuatu. Silakan. Ada yang mau angkat tangan? Masa harus dikasih door prize dulu? Enggak ya? Pokoknya jemaat bisa enggak perlu terganggu sama door prize. Tanpa door prize pun sudah aktif. Silakan. Ada dulu ada? Saya masih menunggu. Jangan malu-malu ya, Bapak Ibu ya. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau tidak ada nanti saya tunjuk. Betul. Oke, daripada saya tunjuk, angkat tangan saja ya. Pertanyaannya saya sebutkan lagi ya. Menurut saudara, apakah arti atau makna dari gelar-gelar Mesias yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dari satu orang satu saja. Satu orang satu saja mungkin penasihat ajaib. Pendapat saya mengenai penasihat ajaib itu begini. Ya, silakan. Iya Pak Sunar, terima kasih. Silakan Pak Sunar. Raja damai. Raja damai, ya Pak. Kalau menurut Pak Sunar, manusia hidup harus damai dengan jasmani dan rohani. oh gitu Pak. Iya. Ya, terus Pak. Tidak itu aja. Oh itu. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Sunar ya. Haleluya. Raja damai seperti itu Pak ya. Iya. Kita harus Hidup secara jasmani dan rohani. damai secara jasmani dan rohani. Oke. Ya, kalau menurut Pak Sunar begitu. Bagus Pak. Ya. Boleh ya.
Kita harus hidup damai secara rohani dan jasmani. Mungkin Pak Sunar bisa lebih jelaskan lagi kalau damai secara rohani itu bagaimana, damai secara jasmani. Saya minta penjelasan dari Pak Eri. Ya Pak? Bisa dijawab oleh Pak Eri. Oh. Pak Sunar kembali memberikan pertanyaan buat saya nih. Saya bertanya, Sunar bertanya balik. Ya, baik, nanti kita jelaskan ya Pak ya. Nah, mungkin ada pendapat yang lain, boleh yang penasihat ajaib atau yang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, boleh silakan dipilih. Ya Bu, Bu Susi. Oh belum, tadi saya kira lihat saya gini mau angkat tangan. Ya, ada lagi? Penasehat Oh ajaib. iya, oh, sebentar, Bu Sih atau Pak Juan dulu nih? Oh, boleh. Penasehat ajaib. Oh penasihat ajaib Pak Juan. Kalau nasihati orang gampang gampang ngerti. Oke, Bahkan bisa sadar. oke. Gitu Pak Juan, ada lagi? Sudah. Oh, nah, jadi kalau menurut Pak Juan penasihat ajaib itu, Tuhan Yesus kan disebut sebagai penasihat ajaib. Jadi kalau penasihat seorang pasti mudah mudah sadar, menyadarkan orang itu. Jadi begitu dinasihati orang itu, oh iya ya, mudah untuk wah saya sudah melakukan kesalahan ini. Seperti itu kira-kira Pak Juan. Iya. Terima kasih Pak Juan. Tepuk tangan buat Pak Juan dulu ya. Haleluya. Baik, Pak Sunar tadi Raja Damai, Pak Juan penasihat ajaib. Sekarang Bu Sih, apa kira-kira? Bapak yang kekal. Bapak yang kekal. Iya, baik silakan. Bapak yang kekal itu penemuan dari saya. Dia itu adalah yang membimbing kita di dunia sampai di surga nanti. Oh, haleluya. Terima kasih Bu Sih. Itu Bu Sih ya. Mungkin Bu Sih di agak keras supaya yang lain juga mendengar, Bu. Bapak yang kekal itu menurut saya dia yang memimpin kita Ya. di atas bumi ini Hmm. sampai di surga nanti sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Bu Sih juga ya. Jadi menurut Bu Sih, Bapak yang kekal itu Bapak yang membimbing kita selama ada di dunia, di surga, bahkan sampai selama-lamanya. Begitu ya Bu Sih ya. Terima kasih. Tuhan memberkati loh Bu. Tadi sudah keempat-empatnya tadi sudah ya, Pak Juan tadi penasihat ajaib, Raja Damai, Bu Sih, Bapak yang kekal. Satu lagi, Allah perkasa. Allah yang perkasa. Silakan siapa? Ayo. Doorpressnya mana ya? Oh, doorpressnya di belakang. Oh, depan belakang. Silakan. Mungkin ada yang mau nambahkan, saya nambahkan lagi penasihat ajaib. Kira-kira begitu. Oh ya Mas Jairus. Silakan berdiri Mas supaya lebih jelas nanti suaranya kedengaran. Menambahkan Bapak yang kekal. Bapak yang kekal, siap. Karena Bapak yang kekal itu permulaan dan akhir. Karena Bapak itu akan Oke. Sudah Mas? sambung. Oh, terima kasih. Bapak yang kekal, tepuk tangan dulu ya. Sampai lupa ditepuk tangan Mas. Masa cuma bertiga, Mas Jari nggak ditepuk tangan. Nah, Bapak yang kekal dia adalah yang awal dan yang akhir begitu ya, Mas ya. Abadi ya. Terima kasih Mas Jairus ya. Nah, itu menurut pengertian kita semua ya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Ada yang mau menambahkan kira-kira? Keempat-empatnya kan sudah ya. Oh, yang belum Allah yang perkasa. Allah yang perkasa menurut saudara itu seperti apa? Allah yang perkasa. Menurut saudara, Allah yang perkasa itu seperti apa? Ada yang mau menjawab? Oh iya, silakan Kak ya. Allah yang perkasa menurut saya adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, atas yang di surga, yang di bumi, segala ciptaannya, berkuasa atas maut, berkuasa atas dirinya sendiri, bahkan semuanya. Allah yang perkasa.
Haleluya. Coba ya, tepuk tangan dulu buat Bapak. Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, maupun Dia kuasai, ya. Oh, Pak Kuat, Allah Bapa yang kekal, ya. Artinya yang punya kekuasaan surga. Oh, Bapa yang kekal, iya Pak. Allah yang punya kekal di surga. Oh iya Pak. Ya, Sudah Pak? Tepuk tangan buat Bapak ya. Terima kasih Bapak. Nah, ingat Bapak Ibu ya, 4 gelar ini disematkan dan dinubuatkan oleh Yesaya untuk kedatangan Tuhan Yesus nanti, bahwa nanti Yesus itu akan datang dan Dia dinamakan penasihat ajaib. Nah, tadi isinya penasihat menurut ajaib menurut Pak Juan itu seperti itu, ya. Terus kemudian Dia disebut juga Allah yang kekal, Bapa yang kekal. Kemudian disebut juga Allah yang perkasa, dan disebut juga Raja Damai. Nah, keempat gelar itu disematkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan memang nubuatannya itu digenapi, dan memang Tuhan Yesus memang harus menggenapi keempatnya ini, ya. Keempatnya ini memang harus digenapi. Saya masih kasih kesempatan satu lagi, ya. Silakan. Ada? Masih ada? Oh iya, Pak Yohanes. Raja damai. Raja Damai, ya Pak. Silakan. Artinya Tuhan itu datang menjadi pendamai antara manusia dengan Tuhan. Di mana hubungan yang dulunya tidak baik atau terputus dengan Tuhan, dengan adanya Tuhan Yesus datang itu sebagai pendamai antara manusia dengan Tuhan. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan buat Pak Yohanes. Iya, betul, Pak. Jadi kalau menurut Pak Yohanes, karena manusia ini telah jatuh dalam dosa, kalau menurut penjelasan yang hari Senin kemarin mungkin ada yang datang bahwa mulai terpisah dengan Allah, maka Yesus datang sebagai pendamai gitu ya. Makanya Dia disebut sebagai Raja Damai. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Nah, kita sudah mendengar jawaban dari beberapa orang tadi mengenai apa itu penasihat ajaib, apa itu Allah yang kekal, Allah yang perkasa, apa itu Bapa yang kekal, dan apa itu Raja Damai. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, tadi kan sudah tahu ya, kira-kira gambarannya dari keempat gelar itu seperti apa. Nah, pertanyaan yang kedua, ini mungkin akan menyinggung, oh ini saya berkenaan dengan ini, Pak Heri. Jadi, ya mungkin ada kesaksian-kesaksian juga yang sepertinya akan seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, dari keempat gelar Mesias di atas, pilih salah satu yang menurut saudara menarik bagi pribadi saudara, atau ingin saudara teladani dalam kehidupan saudara. Nah, mungkin Bapak Ibu pilih salah satu. Ini yang menarik sepertinya buat saya, karena saya ingin meneladani ini yang pertama. Yang kedua, saya pernah mengalami loh seperti ini. Nah, seperti itu ya. Saya pernah mengalami seperti ini. Kalau misalkan tadi penasihat yang ajaib loh, saya pernah loh tiba-tiba ada orang susah, saya nasihatnya itu diminta nasihat, nggak tahu saya nasihat apa, tiba-tiba kok dia jadi orang yang berubah secara drastis. Nah, contoh seperti itu. Nah, dari keempat itu, mana yang menurut saudara paling menarik untuk diteladani? Harusnya keempatnya akan menarik ya diteladani ya, tapi mungkin pilih salah satu saja. Nanti soalnya kalau disebutkan keempat-empatnya waktunya nggak cukup. Ya. Pilih salah satu saja. Karena biar bagaimanapun juga, Yesus ini disebut sebagai penasihat ajaib. Nah, ada yang mau seperti Yesus? Saya mau tanya, ada yang mau seperti Yesus? Mau? Nah, pasti mau semua dan harus ya. Kalau mau jadi orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus harus menjadi seperti Yesus. Amen. Dan kalau mau jadi seperti Yesus, ingat bahwa Yesus itu disebut sebagai penasihat ajaib. Nah,
kita harus teladani bahwa kalau Yesus jadi penasihat ajaib, saya pengen meneladani seperti itu. Kalau Yesus Raja Damai, sudah tahu tadi Raja Damai seperti apa, saya ingin meneladani itu. Kalau misalnya Yesus itu Bapa yang kekal, Allah yang perkasa dan lain sebagainya, nah saya punya pengalaman Allah yang perkasa. Oh, hidup saya itu seperti gini, saya berdoa pada Tuhan dan keajaiban terjadi. Wah, itu mungkin menggambarkan Allah yang perkasa. Contoh seperti itu, ya. Silakan dari keempatnya ini ada yang paling menarik untuk saudara teladani atau mungkin Bapak Ibu mengalami pengalaman pribadi yang mirip-mirip seperti ini, ya. Silakan. Penasihat ajaib. Penasihat ajaib, oke Pak. Menarik Pak ya, penasihat ajaib buat Pak. Ya, Nah, silakan itu Pak. sering saya lakukan atau saya sering diminta. Kayaknya harus pakai mic Pak. Hal ini dari dulu pada saat saya kerja lapangan itu saya sering dimintai tentang nasihat-nasihat mereka, terutama tentang kerja dan selanjutnya juga tentang apa yang harus mereka lakukan. Jadi saya sering memberikan mereka masukan-masukan, tapi kenyataannya juga dipakai apa yang saya sampaikan kepada mereka. Makanya pada saat itu pun saya merasa senang, dan di situ pun juga dari bos itu pun makanya saya dipakai begitu lama untuk diletakkan di paling depan, misalnya kan garda terdepan gitu. Itu yang saya lakukan pada saat saya hidup di luar sana, dan saya pun belum mengerti dan paham tentang Alkitab karena saya begitu lama meninggalkan kekristenan, 45 tahun. Nah, tapi saya sudah melakukan hal seperti itu. Nah, kalau sekarang ini ada hal yang seperti ini, saya tidak tahu. Dan nanti kejelasan yang sebenarnya seperti apa yang dilakukan Tuhan kita dengan gelar ini pun yang seperti apa. Sebenarnya ini tadi mau saya pertanyakan kepada Mas Yeri, tapi karena ini sudah kan sama juga ini kan bertanya. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Edi. Jadi Pak Edi pernah dapat pengalaman Pak ya. Waktu masih kerja dulu, nasihati orang, usulan-usulannya ternyata dijalankan begitu Pak ya. Nah sebenarnya ini indikator juga Bapak Ibu. Salah satu indikator kita itu ikut Kristus adalah begini. Kalau kita bicara dengan orang, ini indikator. Kalau kita bicara dengan orang dan setiap kita ngomong apa orang selalu dengar. Nah ingat bahwa sebenarnya kita itu punya nilai seperti kurang lebih seperti itulah. Ya maksudnya begini. Bayangkan kalau seandainya kita mengusulkan, kita berpendapat, kita menasihati orang nggak pernah didengar. Nah itu kita harus jadi pertanyaan. Sebenarnya hidup saya ini seperti apa? Biasanya begitu ya. Ada Bapak Ibu mau dengar nasihat orang yang nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Ada? Ada? Saya rasa enggak ya. Pasti semua pengen dengar nasihat ya, orang yang benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan dan memberikan teladan dalam hidupnya. Ya. Nah ini yang dialami oleh Pak Edi. Nah ada yang lain? Dari yang lain mungkin ya. Wah saya Raja Damai. Mungkin ada pengalaman yang ini kayaknya mirip-mirip ini. Pengalaman saya seperti itu sebagai Raja Damai. Kayaknya seperti itu. Ada? Silakan. Yang belum atau yang sudah juga nggak apa-apa. Ya. Silakan. Ada? Angkat tangannya. Oh iya, Mbak I. Silakan Mbak I. Harus pakai mic kayaknya. Ya, yang Raja Damai, pengalaman dari saya sering ada masalah atau ada pencobaan atau sering dengar omongan-omongan yang nggak enak, itu memang anehnya tetap damai, nggak terpancing emosi atau nggak mantel. Memang kalau Tuhan yang memberi damai itu sepertinya tetap di dalam situasi apapun. Yang itu pengalaman pribadi saya. Jadi kalau damainya dari Tuhan, kayaknya apapun pencobaan dan masalahnya tetap damai, tetap damai. Tepuk
tangan buat Bayi ya. Bayi pernah dapat pengalaman. Jadi ternyata damai dari Bapa itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Walaupun kondisinya menyusahkan, tapi damai itu tetap ada dan bisa bertahan kalau itu damai dari Kristus. Nah, seperti ada yang pernah mengalami seperti itu, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Karena biar bagaimanapun kadang manusia itu kalau sudah menghadapi masalah, itu banyak sekali mengambil damai sejahtera, hati gelisah, pikiran pusing, ya, bulat pikiran, dipikirkan rasanya tidur susah, makan tidak enak. Ada yang seperti itu pernah ngalami? Tapi damai Kristus yang disampaikan oleh Mbak Iyu tadi luar biasa ya. Walaupun situasinya seperti itu, tapi tetap tenang. Wih, damainya luar biasa. Oh, luar biasa ya Tuhan kita ya. Luar biasa Bapak Ibu. Raja damai itu luar biasa ya. Saya sangat bersyukur kenal Tuhan. Dia penguasa damai sejahtera. Amin. Ada lagi? Ada lagi? Oh iya. Allah yang perkasa, seperti penjelasan dari Mbak Oya tadi bahwa Allah perkasa itu dia mampu melakukan segala hal melampaui segala akal. Kalau buat saya Allah perkasa, dia membantu kita untuk menjalani kehidupan. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri, berjalan sendiri. Kita butuh yang namanya Allah perkasa untuk menghadapi semua perjalanan hidupnya kita. Kalau saya ingat dulu ketika dulu saya pernah magang di sebuah stasiun TV di Jakarta 2009, saya harus berdiri di depan ribuan orang pada saat itu di sebuah mall. Saya lupa mall yang waktu itu. Disuruh saya untuk mengatur ribuan orang. Saya bilang Bapak tolong saya. Di situ saya langsung dikasih tahu, aku Allah perkasa, anakmu pasti bisa. Pada saat itu saya hanya berdiri di tengah stand waktu itu ya. Saya hanya bilang satu kata dan puji Tuhan, Allah yang perkasa memberi saya keberanian untuk mengatur acara pada saat itu. Puji Tuhan. Tangan dulu. Ada yang punya pengalaman pribadi juga? Yang lain, oh Bu Irna, silakan Bu. Allah perkasa bagi saya adalah dia sanggup melindungi saya, bisa jadi sandaran di saat hidup ini terasa berat. Ada orang yang tidak suka dengan saya, dia melindungi dan memberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Oh, gitu. Tepuk tangan buat Bu Irna. Luar biasa ya. Wah, bersyukur punya Allah yang perkasa, Raja damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib. Kurang apa sih kita ini ya? Punya sesuatu yang luar biasa dalam diri Tuhan kita. Ya. Pada waktu sumpah datang sama Tuhan kita nasihat, wah, ajaib karena nasihatnya itu. Ya. Oke, ada lagi. Oh iya, monggo Bu. Salam. Oh. Ini saya ya seperti saksian sedikit ya. Ya, ya Bu. Dan berjudul Damai Sejahtera. Saya pernah mengalami seperti ini, pernah disakiti orang sampai saya sakit dulu, sampai 2 bulan nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Tapi saya teringat bahwa Tuhan itu Maha Kasih, Maha Pengampun. Jadi saya juga mengasihi, mengampuni, karena kasih itu dasarnya tinggi dan mulia, kedudukannya tinggi dan mulia. Dan kasih pengampunan dan pengorbanan itu adalah fondasi terbentuknya damai sejahtera. Itu yang saya ingat-ingat sampai sekarang. Saya harus mengampuni siapapun.
Allah yang damai, berkasih, menyatakan kuasa apa kita harus bisa mengampuni gitu Bu ya. Allah yang sumber damai. Kalaupun hati sakit ini begitu damai setelah itu muncul, bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Luar biasa. Ada lagi, saya kasih satu kesempatan lagi. Ya, ada lagi, silakan. Allah kita Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan penasihat ajaib. Ada lagi? Satu lagi ya, satu lagi. Pak Yudo senyum-senyum. Gak apa-apa loh Pak. Senyum-senyum aja. Oh, senyum saja. Silakan Pak Yairus. Monggo Pak Yairus. Halo. 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 Loh, sini tidak apa-apa loh. Saya mengambil Allah yang perkasa. Nah ini juga kesaksian saya. Percobaan dan pergumulan saya benar-benar luar biasa. Saya juga ikut Tuhan Yesus juga berada. Banyak kemarin-kemarin itu pergumulan saya dan cobaan-cobaan saya itu luar biasa. Banyak yang ngomong kita seperti ini, seperti itu lah. Ya tidak apa-apa. Banyak yang juga menggoyahkan keluarga saya, ya tidak apa-apa. Tapi yang aku yakin dan percaya, karena saya mempunyai Allah yang benar-benar perkasa dan luar biasa. Gak bakalan bisa nyekleknya kepada Tuhan Yesus. Banyak tetap Tuhan Yesus. Sambut. Luar biasa. Terima kasih Pak Jairus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ternyata dari tempat ini banyak yang pernah mengalami situasi yang akhirnya, ternyata Tuhanku benar-benar penasihat ajaib. Tuhanku ini benar-benar Allah yang perkasa. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ternyata masih ada satu lagi pertanyaan. Ya. Oh, ini tadi sudah sekaligus ya? Iya, sekaligus. Kalau gitu kita lanjutkan sekali lagi, ya. Karena tadi pertanyaan kedua itu langsung ternyata ada beberapa yang menjawab ke pertanyaan ketiga, karena berhubungan dengan pengalaman pribadi ya. Sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ternyata tadi jawabannya sudah ada yang langsung ketiga. Nah, kalau gitu saya tambahkan waktu, mungkin ada dari antara kita yang pernah mengalami dari keempatnya ini, atau salah duanya, salah satunya juga nggak apa-apa. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Ada? Ada. Oh ada, silakan Najwa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini kesaksian, tapi juga untuk membangun Bapak Ibu Saudara untuk punya keberanian. Jadi ini kita bicara hampir 45 tahun yang lalu ketika saya mulai mengenal Yesus secara pribadi. Jadi bukan karena orang tua, memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan situ saya mulai semakin mengenal dengan membaca kitab suci, Alkitab setiap mau tidur, kadang kalau longgar di kantor saya juga kita renungan sampai akhirnya suatu saat sampai di Matius 28 yang biasa saya sampaikan itu, jadikan semua bangsa muridku. Akhirnya saya dapat Tuhan, aku pengen Tuhan pakai sekalipun aku masih muda. Kebetulan saya juga dapat di 1 Timotius 4:12, jangan seorang pun anggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam kesucianmu, dalam perkataanmu, dalam kesetiaanmu. Nah itu yang membuat saya akhirnya berani. Masih harus kecil ya, masih remaja, tapi Tuhan aku rindu untuk Tuhan pakai. Nah kebetulan berapa rumah dari rumah saya itu makam Kristen, makam Bangkone, ya. Jadi pada waktu itu siang-siang
Saya masuk, kok udah tahu kok seperti tua suruh kesana loh. Kesana tuh banyak orang yang butuh Tuhan. Masuk aku makan itu. Sampai akhirnya ketemu beberapa orang. Pak Prabowo segera ini loh, ada satu orang ini. Orang itu saya kenalan ya kan. Biasa. Orang yang laki-laki di sana pasti merokok semua toh. Boleh deketin, rokok Pak. Kenalan. Namanya Usman ya. Orang dari yang saudara-saudara kita ya. Dan tahu kok orang kudus itu bisa pimpin saya gitu, ngajak ngomong ini, ngajak ngomong itu. Sekali pertemuan, tahu akhirnya dia mau ikut persekutuan doa di rumah saya. Akhirnya dia dari situ sampai akhirnya mengenal istrinya pun di tempat persekutuan kami itu, sampai akhirnya aktif. Nah ini contoh ya, kalau kita betul-betul mau dipakai Tuhan, kita harus kita. Betul-betul bekali kita ya. Ya saya belajar jadi sebenarnya banyak ya. Contoh aja, contoh ngawali belum pernah apa-apa, nah, kita Tuhan pakainya. Terima kasih Bapak. Luar biasa ya. Bapak Ibu, wah benar kalau kita benar-benar merenungkan ini ya, bagaimana pribadi empat gelar yang disematkan ini untuk Tuhan Yesus ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Kalau kita tidak pernah mengalami yang keempatnya ini atau paling tidak salah satu dari empat ini, sangat disayangkan loh, sangat disayangkan. Kenapa sangat disayangkan? Loh kita punya Allah yang perkasa, sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Kita punya Bapa yang kekal, yang ada terus selama-lamanya. Ada yang di sini punya teman hidup untuk selama-lamanya. Setiap kita susah ada untuk kita, setiap kita mengalami kesulitan ada untuk kita. Selalu 24 jam ada. Istri suami kita pun belum tentu seperti itu, walaupun hidup tinggal serumah dengan kita. Tapi Bapak kita ini Bapa yang kekal yang selalu ada. Kemudian dia adalah penasihat ajaib. Apa sih yang sulit dalam hidup kita? Apa yang sulit? Masalah keuangan, persoalan ekonomi, sakit penyakit dan lain sebagainya. Kan tinggal ngomong sama Bapak. Dia penasihat ajaib. Bapak Yesus, apa yang harus saya lakukan? Saya sepertinya menghadapi situasi yang sulit. Pernah yang seperti itu? Loh, kadang Tuhan tidak menyatakan sesuatu tapi tiba-tiba muncul damai sejahtera. Pernah mengalami seperti itu? Kita harus bersyukur loh Bapak Ibu, punya Allah yang seperti ini, luar biasa, benar-benar disyukuri. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan. Bapak Ibu nanti bisa lihat, bisa jadikan pelajaran, karena saya percaya bahwa jawaban dari Bapak Ibu tidak ada yang salah, tidak ada yang salah karena ini berdasarkan pengalaman pribadi yang Bapak Ibu alami. Ya, satu dengan orang lain bisa berbeda, tapi saling menguatkan. Amin. Saling menguatkan. Nah kemudian Bapak Ibu belajar untuk berani menyampaikan sesuatu. Saya pernah seperti ini ya, ini pengalaman saya secara pribadi. Jadi semakin dalam saya bertumbuh, semakin dalam mendalami iman saya, itu kalau kita bisa komunikasi dua arah ya. Karena apa yang saya tidak tahu saya bisa tanyakan, kemudian apa yang saya alami saya bisa ungkapkan dan seterusnya. Itu ternyata dampaknya lebih besar rasa-rasanya daripada kalau kita hanya sekedar mendengar. Karena apa? Waktu kita menyampaikan itu ternyata mudah untuk kita ingat, ya. Mudah untuk kita ingat. Nanti kita menyampaikan ini. Nah itu kadang itu nempelnya lama, gitu ya. Nempelnya lama. Nah makanya kalau kita dalam sesi pendalaman iman itu kebanyakan memang sharing seperti ini, ya. Sharing kita bisa utarakan pengalaman pribadi. Lalu dari pengalaman orang lain kita dapat sesuatu yang baru, bisa seperti itu. Tadi disampaikan bahwa saya dapat sesuatu yang baru. Tadi disampaikan Pak Sunan, saya dapat sesuatu yang baru. Dari pengertiannya saya yang Raja Damai itu hanya seperti ini. Tadi dapat dari Mbak I tadi menyampaikan ini, saya dapat sesuatu yang baru. Kemudian kita bisa perlahan-lahan semakin bertumbuh dalam iman. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, tadi berapa gelar tadi? 4. Yang pertama apa? Penasihat ajaib. Yang kedua, Allah perkasa. Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja damai. Raja damai. Nah, gelar
yang disematkan kepada Mesias kita atau Yesus Kristus Tuhan kita ini dinubuatkan seperti yang saya sebutkan tadi 700 tahun sebelum Kristus datang. Ya, ternyata memang lama. Jadi kalau kita menunggu janji Tuhan itu kadang kita memang harus sabar ya. Sabar. Itu Yesaya menubuatkan 700 tahun Bapak Ibu. Baru digenapi 700 tahun kemudian. Dan namanya penubuatan harus 100% terjadi. Dan ini memang benar-benar terjadi. Akhirnya gelar itu benar-benar terjadi. Sebagai penasihat ajaib, memang dia sebagai penasihat ajaib. Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dan kemudian Raja Daud. Memang itu terjadi. Terjadi ya. Nah, dari ini kita bisa belajar bahwa kalau Tuhan menjadikan sesuatu, kita harus apa? Sabar ya. Ini 700 tahun karya penyelamatan yang dinubuatkan oleh Yesaya ini 700 tahun kemudian baru digenapi. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, gelar pertama yang disebutkan adalah penasihat ajaib. Sebagai Mesias, Kristus harus memenuhi syarat ini. Benar harus memenuhi syarat ini. Karena ini nubuatan dan mau tidak mau, suka gak suka, memang kalau Allah sudah menubuatkan, itu pasti akan digenapi. Amin. Kalau Allah sudah berjanji pasti akan digenapi. Amin. Nah, kalau ada dari antara saudara ketika membaca Alkitab kemudian menemukan janji di situ, situasi pada saat itu, wah ini rasanya pas dengan saya. Imani dan sabar, dengan sabar menunggu janji itu digenapi. Amin. Baik. Nah, sebagai penasihat ajaib, nah ini sebagai penasihat ajaib, nasihatnya pasti ajaib. Pasti apa? Ajaib. Nah, makanya dia disebut penasihat yang ajaib. Nasihat-nasihat Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang dia sampaikan, bahkan yang sampai ini saat ini pernah kita dengar melalui Injil yang diberitakan ya. Kita baca Alkitab, kita baca Injil, kata-kata dari Tuhan Yesus selalu mengandung hikmat yang luar biasa. Itu benar-benar luar biasa. Bahkan jarang sekali orang terpikirkan untuk melakukan hal itu. Kalau Bapak Ibu lihat ya, baca baik-baik setiap peristiwa Tuhan Yesus dalam keadaan situasi apapun juga dan dia mengatakan sesuatu, itu pasti mengandung hikmat yang luar biasa. Amin. Mengandung hikmat yang luar biasa. Dan nasihatnya itu, perkataan-perkataan itu tidak hanya berlaku saja pada saat waktu dia hidup. Pada waktu Tuhan mati kemudian balik ke surga, nasihat-nasihatnya itu masih berlaku sampai hari ini. Amin. Masih berlaku sampai hari ini. Kalau mungkin kita berpikir bahwa saya menghadapi situasi seperti ini, kemudian baca Alkitab, tiba-tiba muncul sesuatu kita dapatkan. Saya seperti mendapatkan hikmat untuk mengatasi persoalan saya dari apa yang saya baca. Nah, itu masih bisa berlaku. Makanya penasihat ajaib, karena apa? Nasihatnya sampai sekarang berlaku dan sampai kekekalan. Ini tetap akan berlaku. Amin. Tetap akan berlaku. Dan kemudian Bapak Ibu, nasihat-nasihat Tuhan Yesus itu banyak sekali mengandung unsur yang pertama, menguatkan. Apa? Menguatkan, menghibur. Apa? Nah, sekali lagi, menguatkan, Menguatkan, menghibur, memberikan semangat, dan kemudian yang terakhir memberikan kelegaan. Memberikan apa? kelegaan. Pernah kita dengar nasihat dari seorang yang mengandung unsur-unsur ini? Waktu kita dengar nasihat itu, kita seperti dikuatkan. Waktu dengar nasihat orang ini tidak memberi solusi apa-apa, tapi kita merasa lega. Pernah mengalami seperti itu? Pernah ya? Pernah. Atau kita sebagai penasihat tiba-tiba kita nasihati orang itu, kemudian orang itu mengalami seperti itu, pernah? Ya, Nah, kalau seperti itu, ternyata kita seperti Kristus. Amin. Tapi sebaliknya, kalau kita menasihati orang lain dan orang itu malah jatuh lemah. Pernah lihat orang seperti ini? Banyak ini Bapak Ibu. Banyak sekali. Tiba-tiba datang orang sahabat. Aku
aku mumet asu. Lah nyapa? Tapi ya aku butuh duit. Kerja mek ngene tok. Tiba-tiba temannya, enggak sabar toy, mati yo ya sama. Mati yo lama. Ada yang seperti gitu. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi sekitar kita ini banyak yang seperti itu. Pura-pura memberi nasihat padahal dia maunya orang ini jatuh. Makanya seperti gitu. Itu banyak sekitar kita seperti gitu. Tapi ingat bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, intinya seperti ini Bang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, artinya kita mengenal Tuhan betul, setiap hari bergaul dengan Tuhan. Artinya kita lambat laun ini akan mengikuti gayanya Tuhan. Cara menasihati, cara menguatkan, cara menghibur, dan yang terpenting adalah memberi kelegaan. Memberi kelegaan. Nasihat yang ajaib, Tuhan itu juga menasihati dalam diam. Pernah dengar orang menasihati dalam diam? Pernah? Karena tidak semua orang dalam situasi-situasi tertentu itu selalu butuh solusi. Nah ini suami istri dia harus tahu ini. Istri itu kadang kalau ngomong masalah mengutarakan curhat ke suaminya gini, kadang tidak hanya butuh solusi, tapi kadang cuma butuh didengar. Kadang seperti itu. Kadang orang itu menyampaikan sesuatu tidak butuh solusi, kadang hanya butuh didengar. Jadi orang diam mendengar itu kadang menjadi solusi untuk melepaskan sebuah kelegaan itu. Amin. Kadang mendapat sesuatu dari ini ya. Kadang saya itu karena sumpek di sini ya, saya tahu jalan keluarnya masalahnya itu apa sebenarnya, saya tahu. Tetapi kadang saya butuh mengeluarkannya untuk seseorang kepada seseorang, dan kemudian setelah saya mengeluarkan saya lega. Bapak Ibu pernah nggak berdoa sama Tuhan kemudian kita seperti nggak dapat jawaban apa-apa? Pernah? Pernah? Oh saya tidak pernah. Setiap kali saya doa pasti dijawab. Saya sering ngadepin masalah, Tuhan tolong saya ini, saya harus bagaimana? Amin. Ngomong apa Tuhan tidak jawab apa-apa? Pernah seperti itu? Tapi ini kuncinya. Ketika saya datang sama Tuhan, saya datang sampaikan kepada Tuhan yang orang lain tidak tahu masalah saya apa. Saya datang Tuhan, saya bawa ini, saya lagi mengalami ini. Susah rasanya, saya seperti tidak punya solusi untuk masalah saya. Tapi ketika selesai berdoa, saya tidak dapat solusi apa-apa, tapi hati ini lega. Amin. Nah Tuhan itu dengan sabar, kadang itu dia mendengar doa kita. Kadang jawabannya itu iya diberikan atau tidak, tunggu waktunya, akan memberikan yang terbaik, atau dia memberi pelajaran buat kita dan hanya memberikan kelegaan. Seperti itu, kadang memang seperti itu ya. Nah jadi penasihat ajaib, Allah penasihat ajaib itu nasihatnya sampai sekarang berlaku selama-lamanya. Amin. Dan nasihatnya itu ajaib. Saya tuh senang sekali ngomong dengan almarhum orang tuanya Pak Juan. Karena buat saya kadang kalau orang datang menyampaikan masalah keluh-kesah, itu yang saya perhatikan. Kalau saya berpikir ya, oh ini solusinya pasti begini. Tapi setiap solusi yang saya tebak itu tidak seperti itu. Selalu salah, tebaknya seperti itu. Seperti apa ya? Out of the box gitu loh itu. Jawabannya terhadap sesuatu itu di luar dari apa yang saya pikirkan. Selalu seperti gitu, dan itu membuat saya terheran-heran. Kadang saya berpikir, mobil ini dapat dari mana ya seperti gitu ya. Kadang seperti gitu loh saya pikir. Benar ini. Ya karena setiap kali menjawab sesuatu ke orang lain, saya pikir kok jawabannya begini ya. Saya pikir beberapa hari, kemudian hasilnya seperti apa. Wih, ternyata luar biasa. Jadi nasihatnya Tuhan Yesus yang berikan itu tidak template, tahu ya template. Tidak itu saja dan tidak berpengaruh apa-apa. Tidak. Karena penasihat ajaib, nasihatnya itu ajaib, pasti membawa dampak yang luar biasa. Amin. Jadi kalau ada masalah apa-apa, datang kepada Tuhan, minta nasihat Tuhan. Amin. Dapat jawaban atau tidak, Bapak Ibu pasti akan mendapat kelegaan. Amin. Amin.
Hanya orang suka datang ke peramal, ya. Hanya itu yang seperti itu. Dan ini apa ya? Kita ini harus hati-hati supaya tidak mudah disusupi seperti itu. Ya, karena terkadang orang kayak melihat garis tangan, orang melihat, saya lihat kamu seperti ini, kayaknya, nasib kamu begini, kita harus hati-hati Bapak Ibu. Saya sarankan tetap datang pada Tuhan, itu jauh lebih baik karena Allah kita adalah Allah penasihat ajaib. Amin. Nah, itu penasihat ajaib. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau meneladani Kristus sebagai penasihat ajaib, kalau ada temannya datang minta nasihat, ingat ya, nasihat-nasihat kita itu harus apa tadi? Membangun. Kemudian harus apa? Menguatkan, memberi kelegaan. Amin. Jangan sampai temannya datang mulai sambat, malah dipentai. Awal masalahmu yang apa nih dibanding aku? Ini ya orang mau nanya, mau minta nasihat, mau ini malah akhirnya jadinya apa? Gede-gedean sambat itu sering terjadi seperti itu. Nah, kita sebagai orang percaya tidak seperti itu. Amin. 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 Nah, kemudian gelar yang kedua, Allah yang perkasa. Ini kalau dalam bahasa Ibrani, frasa ini dituliskan dengan kata El Gibor. Itu dalam bahasa Ibrani ya. El Gibor yang dapat diartikan pahlawan yang ilahi. Artinya ini sebagai penyelamat yang memulihkan gambaran ilahi dalam diri manusia. Karena kita ini sudah rusak. Kemudian dia memulihkan gambaran Allah itu kepada diri kita, supaya gambaran Allah itu pulih dalam diri kita. Dan itu hanya Allah yang bisa melakukan, hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan. Gelar ini juga menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya manusia, tetapi juga pribadi yang memiliki keilahian yang sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Nah, itu Allah yang perkasa. Yang pasti Allah sanggup melakukan segala perkara karena keilahian itu. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu karena keilahian itu. Dia satu hakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Ya, makanya dia bisa melakukan segala sesuatu, makanya dia disebut sebagai Allah yang perkasa. Nah, kemudian gelar yang ketiga apa tadi? Bapa yang kekal. Nah, Bapa yang kekal. Gelar ini bukan berarti bahwa pribadi Yesus dan pribadi Bapa adalah satu, tetapi gelar ini menjelaskan bahwa Mesias memiliki sifat seorang Bapa yang memelihara dan penuh kesetiaan. Nah, ya, jadi ini memiliki sifat Bapa yang memelihara dan penuh kesetiaan. Seperti Bapa yang memelihara dengan penuh kesetiaan. Ingat ya, ini kalau saya jelaskan ini aja ya. Karena Bapa itu ada sendiri, Yesus itu ada sendiri. Wah, nanti tambah bingung ya. Jadi saya hanya mau mengutip saja bahwa Yesus memiliki sifat seorang Bapa yang memelihara dan penuh kesetiaan. Kita memiliki orang tua, kita memiliki saudara, memiliki teman dekat yang tentu belum pasti ada setiap saat, bahkan 24 jam. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kadang pada waktu kita susah, teman yang kita anggap setia itu meninggalkan kita. Pernah mengalami seperti itu? Kadang pada waktu senang, banyak orang datang mendekati. Tapi pada waktu kita susah, itu kita ditinggalkan. Ada yang seperti itu. Bahkan orang tua kita itu tidak selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena pada saatnya nanti orang tua, adik kita, kakak kita, orang kesayangan kita, sahabat kita pasti akan meninggalkan kita. Entah dia nanti meninggal, kemudian menghadap Bapa. Nah, tetapi Bapa yang kekal ini selalu ada, setia, memelihara kita. Memelihara kita 24 jam, bahkan kekal sampai selama-lamanya dia selalu ada. Nah, karena dia selalu ada sebagai Bapa yang kekal, jangan khawatir kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita anggap dekat dengan kita. Jangan takut, karena apa?
ingat bahwa Bapa selalu bersama dengan kita. Amin. Amin. Selalu bersama dengan kita. Jadi tidak hanya pada saat situasi-situasi tertentu saja Bapak itu bersama, tidak, tapi ini berada kekal selama-lamanya. Orang yang datang kepada kita, yang dekat dengan kita silih berganti ya. Mungkin saya saat ini dekat dengan orang tua saya. Saya kalau ada masalah apa-apa datang kemudian dinasihati. Saya waktu susah orang tua saya selalu ada. Nah pada saatnya nanti orang tua kita meninggal, nah berarti kita kehilangan. Tapi Bapak nggak seperti itu. Dia sabar, setia, menjaga, memelihara kita, dan dia berada sampai selama-lamanya itu. Yang penting Bapak itu. Dan 24 jam dia bersama dengan kita. Mau datang jam 1 pagi, Bapak ada. Mau datang jam 4 pagi, saya lagi ada masalah ini Bapak ada sama kita. Amin. Amin. Jadi itu Bapak yang kekal ya. Nah, hal ini juga adalah hal yang dapat kita teladani dari Mesias kita, yaitu bahwa sebagai seorang Kristen kita bisa hadir dalam kehidupan seseorang dan menemani mereka dalam segala sesuatu. Nah, apakah sebagai Kristen kita bisa setia menemani orang-orang yang kesusahan dan menderita? Nah, ini kalau kita mau meneladani Bapa yang kekal yang selalu setia memelihara dan menjaga kita, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita mau meneladani itu seperti ini. Kalau ada saudara kita susah, jangan ditinggalkan. Amin. Amin. Kalau ada saudara kita mengalami kelemahan, jangan ditinggalkan. Atau malah disukur. Malah disukur. Jangan ya. Kalau ada saudara kita yang lemah, datangi, dikuatkan. Ya, kalau ada orang yang saudara kita yang susah, yang sebisa mungkin kita dengan kemampuan kita tolong. Kalau kita mau meneladani Bapak seperti itu, mau meneladani Yesus itu saya harus seperti itu. Ya, jangan kita hidup mementingkan diri sendiri, yang penting aku, orang lain nggak peduli. Jangan seperti itu. Ya, kalau kita mau meneladani Kristus ya harus seperti itu. Nah, saya ingat, tapi saya lupa di mana itu ya, ayatnya itu. Di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan. Bahaya juga ternyata waktu itu. Makanya jangan egois mementingkan diri sendiri. Kalau ada saudara seiman kita yang susah, datang tolong. Kalau ada saudara seiman kita yang menghadapi masalah, yang lemah, dikuatkan, dihibur, diberikan kelegaan. Wah, kalau saya melihat orang-orang apalagi Krisalom ini seperti itu, luar biasa. Krisalom ini akan menjadi luar biasa. Amin. Amin. Kalau di dalamnya itu cuma seperti itu. Jangan kalau ada yang berbuat kesalahan kita tambah kalau bisa juga seperti itu. Nah, khotbahnya hari Minggu kemarin masih ada ingat? Masih ada ingat? Masih ada? Ya. Masih ingat ya? Khotbahnya minggu kemarin. Jadi kalau ada saudara kita yang lemah, ya kita kuatkan, ya kita tolong, kita bantu. Ya memang harus seperti begitu. Kalau mau jadi pengikut Kristus ya harus sama dengan yang diikuti. Ya, kan begitu ya. Masa kita ngikut Kristus tapi kita sama dengan orang-orang dunia? Kan tidak mungkin. Kita bukan pengikut Kristus namanya kalau seperti itu. Kalau mau ikut Kristus ya harus jadi sama seperti Kristus. Amin. Ya, keteladannya salah yang perlu kita teladani adalah itu, ya. Kemudian yang keempat tadi apa? Raja damai. Nah, maksudnya raja damai itu apa ya, Bapak Ibu? Raja damai ini adalah seperti ini ya. Gelar yang terakhir adalah raja damai. Kita bisa lebih memahami makna raja damai bila kita melihat pada bahasa aslinya. Jadi ada bahasa aslinya. Dalam bahasa Ibrani dituliskan Sar Shalom, itu bahasa aslinya ya. Yang berarti penguasa atas damai sejahtera. Wah, saya begitu belajar ini, wah, saya luar biasa. Saya seperti mendapatkan sesuatu yang terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena apa? Dia adalah penguasa damai sejahtera. Dia bisa memerintahkan damai sejahtera itu ada sekonyong-konyong, tanpa melihat situasi dan tanpa tergantung situasi dan kondisi.
Kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, saya susah Tuhan, ini masalah nggak terselesaikan, dan seabrek permasalahan sakit, macam-macam. Saya datang sama Tuhan, tolong Tuhan. Kemudian Tuhan perintahkan damai sejahtera itu ada dalam kita. Sekonyong-konyong itu bisa ada dalam diri kita, seperti yang tadi Mbak Iyi bilang ya. Dalam situasi yang menghebohkan, kepanikan dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba ini ada dalam diri kita damai sejahtera, ketenangan yang luar biasa. Nah ini loh namanya ya damai sejahtera yang dari Bapa. Karena apa? Damai sejahtera dari Bapa ini tidak bisa didapatkan di dunia ini. Hanya ada di dalam Kristus. Jadi jangan berpikir bahwa orang di luar dunia, di luar kita, di luar percaya Kristus, dia akan bisa mendapatkan damai sejahtera sama seperti yang alami. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Karena penguasa damai sejahtera sesungguhnya adalah Kristus yang kita sembah. Amin. Dia yang bisa memberikan damai sejahtera sekonyong-konyong tanpa melihat situasi dan kondisi. Saya pernah mengalami benar-benar ini, Bapak Ibu. Saya mau menyaksikan bahwa yang saya pernah mau mati itu sudah di ujung tanduk. Sudah megap-megap mau meninggal rasanya itu. Saya sudah pasrah. Sudah ngomong sama istri saya sudah kuat. Wah saya, waduh itu malam itu benar-benar malam yang menegangkan. Jadi dari jam 3 sore sampai jam 3 pagi itu jantung itu berdegup kencang. Itu harusnya saya gagal jantung dan mati. Karena bayangkan siapa yang kuat, saya ganti baju itu sampai beberapa kali. Itu jantung tuh degup kencang itu sampai lemes, saya tidak bisa apa-apa. Dan nafas itu sesak Bapak Ibu ya. Tapi nafas itu saya istri saya sampai melihat, waduh ini harus bantu. Saya bilang enggak, kalaupun Tuhan panggil saya hari ini, saya siap. Lalu saya bilang, saya sudah baik-baik saja padahal ini saya bilang itu, makanya sampai dia akhirnya bisa tidur jam 12 malam. Setelah saya lihat istri saya tidur, saya nggak bisa tidur karena memang ini berdegup kencang, keringat basah. Saya ganti lagi, pakai 10 menit basah lagi, sampai lemes. Saya berdiri aja rasanya hampir tidak kuat. Lalu saya berdoa, Bapak Ibu, saya tidak minta apa-apa, saya pasrah sama Tuhan. Saya ingat pujian, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Saya benar-benar mengalami bahwa Tuhan situasi apapun, saya mau tetap bersama dengan Tuhan, memuji Tuhan. Nah, itu tiba-tiba damai sejahtera luar biasa yang saya alami. Sampai saya nggak tahu, entah saya pingsan, entah saya tertidur, saya sudah tidak sadar. Tiba-tiba yang seperti saya pernah ceritakan, saya kok melihat, saya seperti terangkat. Wah, saya melihat, ada gunung semakin kecil, gunung itu semakin jauh, saya mulai terangkat ke atas. Kemudian saya berada di awan-awan. Saya sudah tidak peduli apakah itu waktu saya mati atau tidak, tapi saya menikmati damai yang luar biasa, yang selama ini saya merasa belum pernah alami rasanya. Dan ini situasinya kan harusnya mau mati, takut dan lain sebagainya. Tapi ini damai sejahtera ini begitu lembut menyentuh diri saya ini. Saya ngalaminya luar biasa, ketenangan yang luar biasa, sukacita yang saya nggak bisa gambarkan dengan kata-kata. Ini luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Dan itu terjadi beberapa waktu lamanya sampai tiba-tiba saya sadar sudah jam 10 pagi. Katanya istri saya, kamu tidur enak sekali. Begitu saya bangun, nggak sakit apa-apa lagi. Saya pegang dada saya, berdebar-debar lagi enggak, nafas sudah longgar. Wah, puji Tuhan, ternyata damai sejahtera itu dampaknya luar biasa. Amin. Amin. Dan itu hanya Tuhan yang bisa melakukan. Amin. Dunia nggak bisa. Uang banyak yang kita punya nggak bisa memberikan damai sejahtera. Kalau uang itu bisa memberikan damai sejahtera, orang kaya, pernah dengar orang kaya bunuh diri? Banyak. Orang yang punya banyak harta bunuh diri banyak sekali. Itu artinya apa? Uang nggak bisa datang ke damai sejahtera. Sekali lagi, damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Makanya Bapak Ibu berbahagialah jadi orang percaya. Amin. Berbahagialah. Amin. Berbahagialah. Saya sungguh bersyukur saya kenal Tuhan, saya bersyukur. Ingat peristiwa waktu Tuhan Yesus meredakan ombak, badai datang,
Wah, muridnya takut tapi Tuhan Yesus tidur di buritan. Ingat ya peristiwa itu ya, yang mereka mau menyeberang danau, tiba-tiba gelombang besar datang, muridnya pada ketakutan, Tuhan Yesus tidur di buritan. Nah, saya pernah mancing 3 hari di tengah laut, 3 hari di tengah laut, kerumpon, karena kalau Bapak Ibu pernah dengar kerumpon. Wah, itu kalau memang pertama kali pergi itu rasanya nyawa itu kayak gak ada artinya. Ini kalau ombak sampai tinggi gini, itu luar biasa. Jadi saya bisa memahami bagaimana betapa paniknya murid-murid ya, kapal diterjang ombak. Tapi Allah kita, Dia penguasa atas damai sejahtera. Dia bisa tidur tenang di buritan. Ini luar biasa. Haleluya. Bisakah kita seperti itu ya? Masa persoalan itu akan silih berganti, ombak ngambilkan, orang sekitar kita panik, istri kita panik, anak kita panik, orang tua kita panik, semuanya panik. Kita bisa luar biasa rasanya, tenang, damai sejahtera menghidupi hati kita. Luar biasa. Seperti yang Tuhan Yesus alami, tidur di buritan. Dan ketika dibangunkan murid-muridnya, Dia bilang kepada badai itu, diam, tenanglah. Lalu seketika semuanya berjalan tenang. Damai sejahtera Ibu harus kita rasakan. Amin. Dan kita kalau merasakan damai sejahtera ini, harusnya dimanapun kita berada, ingat ya, dimanapun kita berada, di kumpulan orang-orang seperti apapun, mau di kumpulan orang jahat, di kumpulan orang bergereja, di kumpulan orang baik, di kumpulan orang dunia, pada waktu kita datang hadir tengah-tengah itu, harusnya mereka bisa merasakan damai itu. Amin. Amin. Lalu harus seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita merasakan damai dari Bapa, damai itu harusnya bisa dirasakan oleh orang-orang juga sekitar kita. Pada waktu kita datang, orang itu punya masalah, dia sampaikan, saya punya masalah gini loh Pak, saya punya masalah gini Mas, saya punya masalah gini loh Mbak, gini, kita hanya diam. Tapi begitu dia menyelesaikan yang dia sampaikan, dia terasa damai, lega walaupun masalah itu ada. Nah, ini damai sejahtera. Makanya Kristus sebagai Raja Damai, penguasa damai sejahtera. Dan harusnya kalau kita mau meneladani Kristus yang kita sembah, kita ikut siapa? Ikut Tuhan Yesus, amin. Amin. Harus seperti Tuhan Yesus. Saya ingatkan sekali lagi, kalau kita ikut Tuhan Yesus harus seperti apa? Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Nah, mungkin seperti orang dunia, mungkin. Kalau kita sebagai pengikut Kristus menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus tapi hidup seperti orang dunia, artinya ya kita bukan pengikut Kristus. Gampangnya begitu. Orang boleh bilang kita orang Kristen pengikut Kristus, tapi sesungguhnya tidak. Kalau kita hidup seperti orang dunia, di mana kita datang di situ terjadi keributan. Harusnya ada seperti itu ya. Di mana kita datang di situ ada damai sejahtera. Orang ribut diredakan, seperti Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Orang ribut diredakan, rumah tangga yang kacau balau didamaikan. Walaupun kita mungkin datang tidak mendamaikan, kita hanya datang gimana kabarnya, gimana. Tiba-tiba pernah nggak? Ini pengalaman ya. Ribut, suami istri, kita datang, tiba-tiba mereka jadi baik. Lupa masalahnya, saling berdamai. Padahal ya tidak berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Tiba-tiba terjadi seperti itu. Kadang hal-hal seperti gini nih, kalau kita pikir gimana ya, tapi ya memang itulah seharusnya anak-anak Tuhan. Karena Kristus yang kita sembah ini adalah sumber damai sejahtera, penguasa damai sejahtera. Dia bisa memunculkan damai sejahtera dalam situasi keadaan apapun juga. Jadi tidak tergantung situasi. Amin. Amin. Nah, itu yang disebut Raja. Amin. Di mana dia berada, di situ pasti ada damai sejahtera. Berarti orang Kristen bisa seperti itu, bisa Bapak Ibu? Bisa, amin. Tapi ya tetap harus seperti Kristus, seperti Yesus, seperti Yesus. Nah, harus seperti itu dulu. Ya, karena kita ikut siapa tadi? Ikut Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, seberapapun yang hadir malam hari ini, saya bersyukur
saya merasa bahwa banyak hal dalam hidup saya yang berubah itu dari berkumpul seperti ini, kemudian sharing, menyampaikan sesuatu, kemudian saya seperti mendapat sesuatu yang baru, kemudian secara perlahan saya mulai banyak diubahkan. Nah itu dalam situasi seperti ini. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu datang malam hari ini, bersyukurlah. Karena apa? Karena Bapak Ibu terpilih untuk Tuhan tentukan kita nanti akan diubahkan dan kita akan menjadi sama seperti itu. Amin. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapak Ibu bisa buka lembaran yang terakhir. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Saya mengajak kita untuk berdoa, walaupun kita membaca, kita berdoa ucapkan secara bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, kami bersyukur sebab Engkau telah mengutus Putra-Mu yang terkasih kepada kami menjadi Mesias penyelamat kami. Melalui Dia dan bersama Dia kami dapat mengenal Engkau. Ya Bapa yang mulia, dan kami telah dilayakkan menjadi anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Raja Damai yang melalui Kau kami dapat sampai kepada Bapa. Himpunlah kami sebagai umat-Mu untuk dapat hidup dengan teladan Engkau dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Roh Kudus, Engkau telah penasihat yang ajaib, nyalakanlah api-Mu di dalam diri kami, sehingga kami dapat terus memiliki harapan dalam Kristus. Ajarlah kami segala sesuatu untuk dapat meneladani Yesus Kristus dan memberikan kami bagi kemuliaan. Kami mohon curahkanlah berkat kemurahan atas kami, kasih karunia yang dari Allah Bapa, penebusan dan damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus, pemeliharaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya kembalikan kepada Haleluya. Ada beda suasana. Ini untuk bulan Juni, jadi setiap Rabu Bapak Ibu bisa terus mengikuti. Ya, mungkin beda lagi materinya apa yang kami sampaikan, atau mungkin kesaksiannya juga apa, gitu. Cuma seperti ini lagi. Kalau ada pertanyaan yang lain, mungkin melebar ke pertanyaan yang lain, boleh. Misalnya kemarin seperti saya katakan di hari